warahmatullahi wabarakatuh. We go on to our next chapter, chapter 3. It's elliptical sentence. Kalimat elliptical itu apa? Jadi social functionnya atau fungsinya atau kegunaannya itu untuk menggabungkan dua klausa menjadi satu kalimat efektif. Nah, jadi ada dua klausa yang hampir sama, kemudian akan dijadikan menjadi satu kalimat efektif. Untuk menggabungkan itu, kita membutuhkan yang namanya conjunctions. Conjunctions itu adalah kata penghubung apa saja yang bisa dipakai. Yang pertama adalah both and, keduanya dan, yang kedua adalah not only but also, tidak hanya tetapi juga. Yang ketiga adalah either or, baik ini ataupun itu. Kemudian yang terakhir adalah neither nor. Neither itu tidak. Jadi neither itu bentuk negatif dari either or menjadi neither nor. Ini maknanya negatif ya, walaupun terlihatnya positif, tidak ada kata notnya, tapi maknanya negatif. Kemudian kita masuk ke conjunctions yang pertama yaitu both and. Di sini saya menuliskan makna jamak. Maksudnya bagaimana? Kita lihat berikut ini. Nah, contohnya begini. I have two clauses, I have two sentences. Yang pertama adalah Prabu loves drawing. Prabu suka menggambar. Kemudian second clause atau second sentence-nya Prabu loves cycling. Prabu suka bersepeda. Dua klausa ini atau dua kalimat ini bisa digabungkan menjadi satu agar menjadi kalimat yang efektif. Maka bagian yang sama kita tulis dulu. Di sini kan yang sama adalah Prabu loves. Prabu loves. Kemudian yang beda adalah drawing dan cycling. Akan kita gabungkan menjadi both and, maka kita tulis yang sama dulu. Prabu loves, baru disematkan both drawing and cycling. Nah, jadi caranya seperti itu ya, cara gampangnya. Cara jalur ninjanya seperti itu. Jadi yang pertama, kalian lihat kalimat yang sama mana, Prabu loves. Kemudian setelah kalian menuliskan kalimat yang sama itu di antara keduanya, kalian lihat yang berbeda dulu. Kemudian sebelum masuk yang berbeda itu, kalian sematkan conjunctions-nya menjadi Prabu loves both drawing and cycling. Menjadi kalimat ini Prabu loves both drawing and cycling. Cukup jelas ya? Kemudian masuk contoh yang kedua. Nah, ini I have two sentences. Prabu likes music, Arif likes music. Di sini yang sama yaitu likes music. Likes music. Dan yang berbeda adalah Prabu dan Arif. Nah, saya tadi ngomong yang berbeda itu sebelum hadir kata yang berbeda, itu kita sematkan conjunctions-nya. Ini yang berbeda adalah Prabu dan Arif. Maka sebelum Prabu kita tambahkan both, kemudian baru Prabu and Arif like music. Nah, di sini pertanyaannya kenapa kalimat di sini likes, Arif juga likes, tapi ketika menjadi both Prabu and Arif like tidak likes lagi. Nah, itu yang dinamakan makna jamak. Ya, jadi makna jamak itu adalah both itu kan artinya keduanya. Keduanya Prabu dan Arif berarti kan bermakna jamak dua orang, yaitu Prabu sama Arif. Maka dari itu kata kerja like itu harus berbentuk kata kerja murni verb 1 tanpa S. Kalau tambah S itu karena ini tunggal, karena Prabu tunggal, Arif juga tunggal. Itu yang namanya simple present tense ya. Jelas ya? Kita masuk yang ketiga. Nah, ini saya lupa meng-highlight merah. Prabu likes drawing animals, Prabu likes drawing a girl. Prabu suka menggambar hewan, Prabu suka menggambar seorang gadis. Di sini yang sama adalah Prabu likes drawing. Maka kita tulis dulu Prabu likes drawing, dan yang berbeda kan animals sama a girl. Maka sebelum kata animals kita sematkan conjunctionnya yaitu both menjadi Prabu likes drawing both animals and a girl. Jelas ya?
Oke, jadi ini semuanya konsepnya sama, empat conjunctions-nya ya. Tadi yang both and, but not only but also, either or, neither nor, konsepnya sama. Konsepnya sama seperti tadi. Masuk yang ke selanjutnya yaitu not only but also. Nah, saya punya dua kalimat. Prabu visited me last holiday. Prabu visited his classmates last holiday. Ya, di sini yang sama adalah Prabu visited. Yang berbeda me last holiday sama his classmates last holiday. Artinya Prabu mengunjungiku liburan kemarin. Prabu mengunjungi teman sekelasnya liburan kemarin. Ya, maka yang kita tulis adalah Prabu visited dulu, kemudian sebelum yang berbeda ini, ya, kita sematkan conjunction-nya menjadi Prabu visited not only me but also his classmates last holiday. Menjadi seperti ini. Prabu mengunjungi tidak hanya saya tetapi juga teman sekelasnya liburan lalu. Jelas ya? Next. I have two sentences. Prabu is a handsome boy. Prabu is a kind-hearted boy. Prabu adalah anak laki-laki yang tampan. Prabu adalah anak laki-laki yang baik hatinya. Maka di sini yang sama adalah Prabu is. Prabu is. Maka yang sama kita tulis dulu. Prabu is, kemudian sebelum yang berbeda kita sematkan conjunction-nya menjadi Prabu is not only a handsome boy atau handsome langsung, but also kind-hearted boy. Prabu tidak hanya tampan tetapi juga anak yang baik hatinya. Next. I have two sentences. Prabu collects many books. Prabu cooks many foods. Nah, di sini yang sama hanya ada kata Prabu. Maka Prabunya tulis dulu. Prabu, kemudian ditambah sematkan yang sebelum berbedanya. Not only collects many books, but also cooks many foods. Nah, intinya sama ya. Kalau not only but also itu sifatnya singular, single, ya. Tidak seperti tidak seperti both and. Pokoknya dari semua 4 conjunctions itu yang hanya bermakna jamak hanya satu, both and. Selanjutnya adalah either or. Nah, sekarang saya punya satu klausa. Sekarang satu-satu dulu ya. Satu kalimat. Prabu has to choose novel. Prabu harus memilih novel. Kemudian kalimat yang kedua, Prabu has to choose poem. Prabu harus memilih puisi. Nah, di sini yang sama adalah Prabu has to choose. Prabu has to choose. Maka kita cara mengubahnya menjadi elliptical sentence itu tulis yang sama dulu menjadi demikian. Prabu has to choose, kemudian karena yang berbeda adalah novel dan poem, maka sebelum kata novel kita sematkan conjunctions either-nya. Either novel or poem. Prabu harus memilih baik novel ataupun puisi. Nah, ini juga maknanya singular atau single. Ya. Dan maknanya sebuah pilihan. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah neither nor. Neither nor itu bentuk negatif dari either or. Nah, contoh. Ini maknanya negatif ya. Walaupun kalimatnya tidak ada kata not-nya, tapi neither nor itu bermakna negatif. Contoh. Prabu doesn't like meat. Prabu tidak suka daging. Prabu doesn't like beef. Prabu tidak suka daging sapi. Nah, bagaimana menggabungkannya menjadi neither nor? Menjadi Prabu likes neither meat nor beef. Kurang titik nih. Jadi, nah, kenapa tadinya doesn't like tiba-tiba menjadi likes? Nah, karena di sini neither. Karena kalau kita sudah membuat kalimat menggunakan conjunction neither,
nor, tidak boleh menggunakan kata not di dalamnya. Justru malah salah. Dan walaupun di sini tidak ada kata not, ya, terlihatnya kan seperti kalimat positif ya. Kalimat affirmative, tapi sesungguhnya maknanya adalah kalimat negatif. Prabu tidak suka baik daging ataupun daging sapi. Nah, begitu ya. Ini beef harusnya ya, sorry. Beef. Nah, dengan demikian, kenapa di sini harus likes? Kenapa tidak like saja? Karena saya tadi bilang ini maknanya neither nor itu maknanya singular atau satu. Kemudian kenapa di sini likes? Karena dari kalimat awalnya menggunakan does not. Jadi kalau misalnya kita menggunakan do not, don't atau does not atau doesn't, itu kita pasti menggunakan verb 1 yang ditambah s ya, karena doesn't dan do not itu untuk kalimat simple present tense. Diingat-ingat ya, kalau don't atau doesn't pasti mengubah neither nor-nya menjadi verb 1 yang ditambah s jika subjeknya tunggal. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu atau jamak, pasti di sini tidak ditambahi s, dan di sini pun asal kalimatnya tidak menggunakan doesn't lagi tapi menggunakan do not atau don't. Ya, begitu. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana dengan yang kedua? Contoh yang kedua. Nah, ini menggunakan did not ya. Prabu did not care her. Prabu tidak mempedulikannya. Prabu didn't love her. Prabu tidak mencintainya. Kita ubah menjadi neither nor. Ada yang sudah bisa menebak? Iya, kalau yang menebak ini berarti betul. Di sini di sini yang sama kan hanya Prabunya ya. Yang sama hanya Prabunya, maka kita tuliskan Prabu dulu. Kemudian sematkan conjunction-nya yaitu neither. Kemudian baru di sini ada cared. Nah, kenapa care? Kenapa tidak cares? Nah, jadi sama penjelasannya karena menggunakan did not. Did not itu adalah simple past tense. Simple past tense kalau positifnya menggunakan verb 1 yang diubah menjadi verb kedua. Jadi diingat-ingat. Kalau did not, pakainya verb kedua. Kalau does not atau do not, pakainya verb ke-1 yang ditambah akhiran s kalau subjeknya tunggal. Ya, hanya kalau subjeknya tunggal kecuali I dan you. Oke? Diingat-ingat itu ya. Nah, that's all untuk the explanation. Any questions? Kalau if you have any questions, you can drop your questions on our stream and Google Classroom. Ya. Jadi selanjutnya adalah the next is, nah saya punya saya punya exercises. Ada 2 exercises. Ini berjumlah 8 dan halaman ke selanjutnya adalah nah ada 18 ya, ada 18. Jadi nanti kalian tuliskan jawabannya ini di sebuah kertas. Bisa kalian tulis di kertas manual ya, di kertas manual. Kemudian difoto hasilnya, terus kumpulkan di assignment. Atau kalian bisa download tapi susah juga sih. Ya sudah, seperti itu saja bis. Biar gampang ya, biar nggak usah effortnya banyak. Kalian tulis di kertas, lembar kertas, kemudian tulis jawabannya, kemudian di take picture, terus kumpulkan di Google Classroom kalian di bagian assignment yang sudah saya sematkan after this materials. Okay? Contoh 1. Pair conjunctions. Both and, either or, neither nor, not only but also. Choose one suitable word to put in each space. Jadi ini gampang sekali. It's so easy. Who wrote you this love letter? I'm not sure. I think it was either Michael or Paul. Ini sudah gampang sekali.
sudah terdapat conjunctionnya either. Sudah pasti pasangannya apa? Yes, of course. Ini sudah ada jawabannya juga di sini. Either itu pasangannya adalah or. Berarti nomor 1 dijawabnya. Who wrote you this love letter? Siapa yang menuliskanmu sebuah surat cinta ini? I'm not sure. Saya nggak begitu yakin. I think it was either Michael or Paul. Saya rasa itu kalau nggak Michael ya Paul. Nah, seperti itu. Contohnya gampang sekali ya. Kemudian selanjutnya, latihan yang selanjutnya adalah mana nih? PowerPoint-nya agak oke. Yes. Sebentar. Oke. Yang kedua, rewrite sentences using the paired conjunctions in brackets. Kalau ini harus ditulis ulang, ya. Tulis ulanglah kalimat menggunakan conjunction untuk conjunction pasangan tadi, not only but also dan sebagainya. Yang sudah sesuai ketentuan yang ada di setiap soal ini di bracket sini, di tanda kurung ini ya. Contoh, Fred likes helping his friends, so does Linda. So does itu sama saja. Jadi maksud dari kalimat ini adalah Fred suka membantu temannya, begitupun Linda. Berarti artinya kalimat ini adalah Fred suka membantu temannya, Linda suka membantu temannya. Nah, berarti yang beda itu adalah Fred sama Linda, yang sama likes helping his friends. Maka yang beda itu adalah Fred dan Linda, maka sebelum kata Fred kita sematkan both-nya menjadi both Fred and Linda. Nah, tidak likes lagi ya, tapi like saja karena maknanya jamak, like helping his friends. Seperti itu caranya, gampang sekali ya. Oke, saya akhiri session ini. Thanks for your listening. Thanks for your attention. Do not forget to collect and submit your assignment after this. Dan jangan lewat dari deadline ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.